Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan pembelajaran fisika tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Di mana hukum-hukum Newton ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Selanjutnya yaitu pada hukum-hukum Newton ini ada yang dinamakan dengan dinamika dan kinematika partikel. Di mana pertama yaitu dinamika. Dinamika ini adalah pembahasan gerak dengan memperhatikan penyebabnya. Dan kedua yaitu kinematika, yaitu pembahasan gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Selanjutnya yaitu kinematika didasarkan pada definisi pergeseran, kecepatan, dan percepatan. Di mana pertama yaitu pergeseran ataupun perubahan posisi awal suatu benda hingga posisi akhir. Kedua yaitu kecepatan, di mana kecepatan ini adalah perbandingan antara jarak dengan waktu yang telah digunakan oleh sebuah benda selama mengalami pergerakan. Nah, pada kinematika ini dimisalkan ada sebuah pertanyaan, yaitu mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Misalnya jawabannya yaitu misalnya oleh sebuah gaya, baik itu dorongan maupun gaya daripada tarikan. Kedua yaitu mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda. Nah, misalnya saja bisa kita menjawab penyebab daripada percepatan sebuah benda mengalami perbedaan daripada percepatan, yaitu disebabkan karena gaya yang ditimbulkan juga memiliki satuan yang berbeda ataupun besar gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak berbeda. Selanjutnya perubahan gerak dijelaskan dengan konsep gaya, massa, dan momentum, di mana konsep gaya ini dengan satuan Joule dengan lambang ataupun simbolnya F, massa dengan lambang atau simbol M, dan momentum dengan lambang ataupun simbol P. Nah, pada slide selanjutnya yaitu perubahan gerak. Perubahan gerak ini akan mengakibatkan percepatan ataupun disebut dengan GLBB ataupun gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan ini perubahan deformasi ataupun perubahan bentuk, di mana menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya. Dan kedua merupakan besaran vektor. Nah, artinya mengalami besaran vektor ini artinya memiliki arah. Apakah dia arah ke kiri ataupun gaya tersebut mengalami benda mengarah ke arah kanan. Selanjutnya resultan gaya. Nah, resultan gaya ini artinya jumlah gaya total yang digunakan oleh sebuah benda selama bergerak pada lintasan tertentu. Di mana resultan gaya yaitu 0 ataupun setimbang ataupun GLB. GLB ini artinya gerak lurus beraturan. Nah, perlu kita tahu bahwa gerak lurus beraturan ini tidak mengalami percepatan, tetapi mengalami kecepatan yang konstan. Selanjutnya yaitu interaksi tentang hukum-hukum Newton ini, di mana interaksinya ada kontak langsung dan ada jarak jauh. Interaksi ini bisa disebut juga sebagai medan gaya yang terjadi di alam, di mana medan gaya ini ada berupa gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah. Di mana gaya gravitasi ini disebutkan antara benda bermassa. Nah, gaya gravitasi ini ataupun gaya gravitasi bumi ini dimaksudkan di mana misalnya antara massa benda yang ada di bumi berbeda jika sebuah benda tersebut berada di atas bulan. Selanjutnya gaya elektromagnetik atau antara benda bermuatan, baik dia bermuatan negatif maupun dia bermuatan positif. Selanjutnya gaya kuat, di mana antara partikel subatomik, dan gaya lemah tadi, di mana proses peluruhan daripada radioaktif. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.